warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nia Elia Malika dengan NIM 23208005 dari program studi Tadris IPA kelas 3A. Di sini saya akan membawakan sebuah video terkait dengan materi pembelajaran IPA kelas 9 yang berjudul Tanah dan Keberlangsungan Kehidupan. Yuk, mari simak videonya. Welcome to the amazing presentation dengan judul Tanah dan Keberlangsungan Kehidupan. Tahukah kalian bahwa bumi ini terdiri atas kurang lebih 30% daratan dan 70% lautan? Daratan memiliki luas yang lebih sempit dibandingkan dengan luas lautan, tetapi daratan memiliki peran yang luar biasa bagi kehidupan di bumi. Lapisan terluar dari daratan yang dekat dengan kita adalah tanah. Berikut ada beberapa fungsi dari tanah. Fungsi tanah yang pertama adalah sebagai tempat hidup berbagai macam hewan. Selain hewan, dalam tanah juga terdapat bakteri. Meskipun tidak dapat kamu lihat, pada saat pengamatan, bermiliar-miliar hewan dan bakteri hidup di atas tanah dan di dalam tanah. Selanjutnya, manusia juga menggunakan berbagai jenis tanah untuk bangunan bahkan perabotan rumah. Di dalam tanah juga banyak menyimpan sumber daya alam seperti emas, minyak, bumi, logam, dan lain-lain yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanah berperan penting dalam menyediakan air bersih yang mendukung kehidupan manusia. Selain itu, tanah juga berfungsi sebagai penyaring air. Dengan bantuan mikroorganisme di dalamnya, tanah mampu menetralisir air limbah yang telah terserap di dalamnya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang peran organisme tanah. Organisme tanah dapat melakukan dekomposisi atau menguraikan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup. Selain menguraikan materi organik, organisme juga membantu dalam pelapukan batuan tanah yang kemudian menjadi bahan-bahan anorganik atau biasa kita sebut sebagai mineral tanah. Selanjutnya, apa sih peran lain dari organisme tanah? Mikroorganisme seperti bakteri dan mikoriza yaitu jamur memiliki peran dalam meningkatkan kesuburan tanah dengan menyediakan nutrisi esensial yang diperlukan oleh tumbuhan. Organisme tanah juga berperan penting dalam menguraikan bahan kimia seperti herbisida dan mengurangi dampak polutan berbahaya dengan menyerap dan mengakumulasi zat beracun seperti arsenik, kromium, dan merkuri ke dalam tubuhnya. Selanjutnya, organisme tanah juga berperan dalam pembentukan tekstur tanah dengan mempengaruhi komposisi butiran penyusunnya seperti pasir, debu, dan tanah liat. Tekstur tanah ini menentukan sifat fisik tanah, kemampuan tanah menyimpan air dan nutrisi, serta mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Peran organisme tanah yang lainnya yaitu organisme tanah secara alami berfungsi mencegah penyakit melalui mekanisme pengendalian biologis yang bergantung pada keseimbangan ekosistem tanah yang sehat, ditunjang oleh kandungan organik tinggi dan minimnya penggunaan bahan kimia berlebihan dalam praktik pertanian. Organisme tanah memiliki peran penting dalam memperbaiki kegemburan dan struktur tanah dengan membentuk gumpalan tanah, menciptakan pori-pori, serta meningkatkan sirkulasi udara atau aerasi dan kapasitas tanah dalam menyerap air. Selanjutnya, mari kita bahas proses pembentukan tanah. Tanah terbentuk karena adanya pelapukan fisik, kimia, dan biologis. Pelapukan organik atau biologis adalah pelapukan yang terjadi akibat aktivitas makhluk hidup seperti mikroorganisme, tanah, dan vegetasi tumbuhan yang berperan dalam proses pembentukan tanah. Contohnya adalah hancurnya batuan karena tanaman lumut yang menempel dan tumbuh di permukaan batu tersebut. Selanjutnya yaitu pelapukan fisika. Pelapukan fisika adalah proses pelapukan yang terjadi akibat perubahan suhu atau iklim. Sinar matahari dan curah hujan memengaruhi suhu bumi sehingga mempercepat pelapukan batuan. Contoh pelapukan ini adalah hancurnya batuan akibat perubahan cuaca seperti dari musim kemarau ke musim hujan atau dari musim dingin ke musim panas. Selanjutnya yaitu pelapukan kimia. Proses pembentukan tanah dengan pelapukan kimia adalah proses pelapukan yang terjadi ketika batuan bercampur dengan zat-zat kimia. Contohnya, batuan dapat
hancur akibat tercampur dengan limbah pabrik yang mengandung bahan kimia. Faktor lain yang mempengaruhi pembentukan tanah meliputi jenis batuan, topografi atau bentuk permukaan tanah sesuai daerah dan waktu. Proses pelapukan membuat batuan menjadi lunak dan mengubah komposisinya menjadi bahan tanah atau regolit yang masih menyerupai struktur batuan induk. Pelapukan yang terus berlanjut akan mengubah bahan induk tanah menjadi tanah. Selanjutnya, batuan yang melapuk akan terpecah menjadi butiran-butiran tanah yang lebih kecil, mengendap dan membentuk lapisan tanah. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai lapisan-lapisan tanah. Lapisan tanah memiliki gradasi warna yang berbeda. Yang pertama adalah horizon A. Horizon A merupakan lapisan teratas terdiri atas campuran dari pelapukan batuan dengan berbagai tekstur, organisme hidup, dan zat organik. Selanjutnya yaitu lapisan horizon B. Horizon B merupakan lapisan yang memiliki kandungan zat organik lebih sedikit dibandingkan dengan lapisan di atasnya. Sedangkan lapisan horizon C merupakan lapisan yang tersusun atas batuan yang berperan sebagai penyedia utama material untuk tanah bagian paling atas. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai komponen-komponen penyusun tanah. Komponen penyusun tanah adalah bahan yang berpengaruh terhadap pembentukan tanah sehingga menjadi satu kesatuan bagian yang utuh dan membentuk bagian baru. Komponen-komponen tanah meliputi yang pertama adalah batuan. Batuan merupakan bahan padat yang terbentuk secara alami yang tersusun dari campuran mineral dan senyawa dengan berbagai komposisi. Komponen selanjutnya yaitu udara. Meskipun tanah adalah benda yang kelihatan padat, tetapi sebenarnya pada tanah tersebut terdapat rongga-rongga yang berisi udara. Rongga udara terdapat di antara partikel butiran tanah. Selain di antara partikel tanah, rongga udara juga terdapat di antara batuan yang terdapat di tanah, di antara batuan dan partikel tanah, di antara partikel tanah dengan akar tumbuhan ataupun di antara akar tanaman dengan batu. Rongga udara juga dapat terbentuk oleh aktivitas hewan tanah, misalnya cacing. Komponen penyusun tanah yang selanjutnya yaitu humus. Humus adalah komponen organik yang dihasilkan dari proses dekomposisi atau penguraian hewan atau tumbuhan yang telah mati, daun yang gugur, ataupun feses oleh bakteri dan jamur. Humus adalah tanah yang memiliki tekstur gembur dan memiliki banyak pori-pori sehingga memungkinkan untuk terjadinya pertukaran udara. Komponen penting yang lainnya yaitu air. Makhluk hidup yang hidup di tanah pada umumnya butuh kelembapan tanah. Kelembapan tanah disebabkan karena keberadaan air di dalam tanah. Begitu pula tumbuhan memerlukan air. Air diserap oleh tumbuhan setelah air menembus tanah dan mencapai akar. Komponen lain penyusun tanah yaitu mineral. Kandungan mineral dalam tanah yang berbeda-beda menentukan sifat dan karakter suatu tanah. Dan komponen penyusun terakhir yaitu komponen organik. Tanah merupakan tempat hidup dari beberapa makhluk hidup mulai dari bakteri, jamur, alga, serangga, dan cacing tanah. Organisme tanah tersebut menguraikan bahan-bahan yang berasal dari makhluk hidup sehingga menghasilkan material organik di dalam tanah. Selanjutnya yaitu pembahasan yang terakhir mengenai upaya menjaga kelestarian tanah. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian tanah. Yang pertama yaitu pengelolaan tanah menggunakan tanaman penutup tanah atau melakukan reboisasi dan pengelolaan lahan miring untuk mengurangi erosi. Upaya selanjutnya yang dapat digunakan untuk menjaga kelestarian tanah adalah dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia. Upaya mengurangi dampak penggunaan pupuk kimia adalah dengan menggunakan pupuk organik. Pupuk organik berasal dari bahan yang dapat terurai dan dapat memperbaiki struktur tanah serta menjaga populasi mikroorganisme tanah sehingga menjaga kualitas tanah dalam jangka panjang. Upaya selanjutnya yaitu pengolahan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur. Pertanian monokultur adalah pertanian yang menggunakan satu jenis tanaman pada satu lahan dengan jangka waktu tertentu atau sesuai dengan umur tanaman. Upaya pengolahan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur adalah dengan melakukan pergiliran tanaman. Dengan demikian, ketersediaan unsur hara pada lahan tersebut dapat terjaga tanpa penambahan pupuk kimia yang berbahaya dan berpotensi mengurangi tingkat kesuburan tanah. Upaya selanjutnya yaitu daur ulang sampah yang sulit terurai. Sampah yang sulit terurai seperti plastik, kaleng, atau kaca dapat didaur ulang menjadi barang-barang yang berguna.
Selain dapat membantu menjaga kelestarian tanah, dapat juga mengubah barang bekas menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait materi tanah dan keberlangsungan kehidupan. Aku harap dengan penyampaian video ini teman-teman bisa lebih paham mengenai materi pembelajaran ini ya. Sampai jumpa di lain kesempatan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.